Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami yang telah memimpin, menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Bahkan kasih setia-Mu begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini pimpinan penyertaan Tuhan masih kami alami di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin, sertai dan berkati kami, agar dari firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, dapat menjadi pedoman hidup untuk menjalani kehidupan kami sebagai umat ketebusan-Mu di dalam dunia ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, urapi dan berkati setiap yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun saya akan membacakan sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kemudian orang Ruben kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri
dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tema kita hari ini adalah rahasia pemimpin yang berhasil. Sekali lagi, rahasia pemimpin yang berhasil. Banyak pemimpin di dunia yang mungkin dianggap telah berhasil dalam memimpin. Namun tidaklah demikian dengan Yosua. Ia adalah abdi Musa, dan oleh karena Musa telah meninggal, maka harus ada pemimpin yang membawa orang Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham leluhur mereka. Dan sekarang orang Israel sudah hampir tiba, namun pemimpin mereka yakni Musa telah meninggal. Walaupun perjalanan mereka hampir tiba, namun orang Israel harus menghadapi banyak rintangan, baik faktor alam yang sebelumnya mereka tidak tahu, maupun harus berperang melawan bangsa-bangsa lain demi menempati daerah terjanji tersebut. Alkitab memberi catatan bahwa orang Israel akhirnya di bawah kepemimpinan Yosua berhasil menempati atau memasuki tanah perjanjian tersebut, dan mereka tetap setia kepada Tuhan semasa hidup Yosua. Pertanyaan yang patut kita renungkan ialah, apa saja rahasia-rahasianya sehingga Yosua sang pemimpin berhasil membawa orang Israel memasuki tanah perjanjian dan mereka tetap memelihara iman kepada Tuhan semasa hidup Yosua. Yang pertama, kalau kita perhatikan, adalah bahwa Yosua dipilih dan ditetapkan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, pemilihan Tuhan atas Yosua adalah mutlak kehendak Tuhan. Namun jika kita perhatikan rekam jejak daripada Yosua, memang Yosua juga telah melewati proses panjang di mana ia menjadi abdi Musa sejak di Mesir, dan bagaimana ia di bawah binaan Musa telah belajar dan memimpin langsung bersama dengan orang Israel dalam pertempuran peperangan melawan bangsa-bangsa yang berusaha untuk menghalangi dan memerangi orang Israel. Yosua juga pernah bertugas menjaga perkemahan ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara. Dia mendengar bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa seperti seorang sahabat. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang menghampiri kemah, maka orang tersebut mati oleh karena kemarahan Tuhan, sebab kekudusan Tuhan dinyatakan. Yosua bahkan sampai mendengar berbicara bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa. Musa yang adalah hamba Tuhan, sebagaimana dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya
Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Penunjukan Tuhan kepada Yosua untuk menggantikan Musa sangat jelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir seakan ada orang lain yang akan memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 1 dan ayat yang kedua demikian bunyinya. Sesudah Musa hamba Tuhan meninggal dunia, Allah berfirman kepada pembantu Musa yang bernama Yosua putra Nun, karena sekarang hambaku Musa sudah mati, engkau kujadikan pemimpin Israel yang baru. Pimpinlah segenap umatku menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri perjanjian. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah taat kepada Tuhan dalam melakukan firman-Nya. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, ketaatan Yosua kepada Tuhan didasarkan pada iman dan pengenalannya kepada Tuhan, serta kesiapan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, yakni membawa orang Israel memasuki tanah perjanjian, mulai direalisasikan. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian bunyinya, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua menyadari bahwa penyertaan Tuhan dalam meraih keberhasilan juga berarti harus melibatkan pihak lain, dan keberhasilan tidak dapat diraih tanpa kerja sama dan dukungan dari pihak lain. Ketaatan Yosua dinyatakan dalam kerja keras dan kerja cerdas. Hal ini nampak dengan bagaimana ia memberdayakan dan melibatkan para pemimpin terlatih dan berpengalaman dari orang Israel dalam bidang mereka masing-masing. Ketaatan dan keyakinan Yosua akan janji penyertaan Tuhan inilah yang menjadi dasar keberanian Yosua sebagai pemimpin dan orang Israel dalam bertindak. Kepercayaan kepada Tuhan direalisasikan dalam tindakannya yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, untuk meneguhkan hatinya dan terus berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dengan demikian, rahasia keberhasilan Yosua sebagai pemimpin bagi orang Israel juga menjadi rahasia bagi pemimpin masa kini, ialah bagaimana melatih dan memaksakan diri untuk taat kepada Tuhan dalam menjalankan perintahnya dengan senantiasa mempercayai janji penyertaan Tuhan dalam hidup dan tanggung jawab yang dipercayakannya, dan selalu melibatkan orang-orang yang tepat di bidang masing-masing, sehingga tidak kerja seorang diri atau one man show. Yang ketiga, rahasia yang ketiga adalah memelihara persatuan dalam persaudaraan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, Yosua telah mendapat tanggung jawab sebagai seorang pemimpin
dan ia juga harus memelihara persatuan dari orang-orang yang dipimpinnya. Ketika Yosua memimpin orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, dua suku setengah, yakni suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manase yang sudah mendapat bagian tanah untuk ditempati di seberang sungai Yordan, mereka harus memelihara persatuan dalam persaudaraan dalam Bani Israel untuk berperang merebut tanah Kanaan bersama saudara-saudara mereka yang lain sampai mereka memasuki dan menempati daerah bagi mereka masing-masing sesuai yang diundikan. Panggilan untuk memimpin juga adalah panggilan untuk memelihara persatuan dalam persaudaraan. Yosua telah mengupayakan dan semua diresponi dengan baik oleh orang Israel untuk taat kepada perintah Yosua sebagai bentuk dukungan kepatuhan mereka kepada Yosua yang adalah pemimpin yang penuh dengan roh kebijaksanaan sebagaimana dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini membawa kita sampai kepada kesimpulan. Setiap pemimpin berhak untuk berhasil dan meraihnya. Dalam meraih keberhasilan, masing-masing pemimpin memiliki rahasia-rahasianya ataupun strategi. Namun pelajaran yang diambil dari tokoh Yosua sebagai pengganti Musa dalam memimpin orang Israel berhasil memasuki tanah Kanaan, dan orang Israel yang tetap setia kepada Tuhan semasa hidup Yosua patut menjadi pegangan pemimpin-pemimpin dan calon pemimpin masa kini dan yang akan datang, walaupun zamannya berbeda, daerah dan tantangannya tidak sama, namun kebenarannya atau rahasia-rahasia ini tetap relevan dalam setiap zaman. Yakni yang pertama, dipilih pemimpin yang berhasil adalah rahasia yang pertama, dipilih dan ditetapkan Tuhan. Kedua, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang taat kepada Tuhan dalam melakukan firman-Nya. Dan yang ketiga, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memelihara persatuan dalam persaudaraan. Kiranya pemimpin-pemimpin masa kini dan calon-calon pemimpin yang akan datang bersedia menerima tanggung jawab untuk memimpin sebagai ketetapan Tuhan dan mau taat kepada Tuhan dalam melakukan firman-Nya serta selalu berusaha memelihara persatuan dalam persaudaraan dalam zaman yang sulit dan penuh tantangan ini. Saya menutupnya dengan sebuah kalimat. Jika Tuhan berkehendak menjadikan seorang pemimpin, tidak seorang pun yang mampu untuk menggagalkannya. Sekali lagi, jika Tuhan berkehendak menjadikan seseorang pemimpin, tidak seorang pun yang berhak dan mampu untuk menggagalkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati kami. Kami dapat belajar rahasia pemimpin yang berhasil dari pribadi Yosua. Kiranya Tuhan berkati kami agar kebenaran-kebenaran ini dapat kami hidupi
di dalam kehidupan kami sebagai pemimpin maupun sebagai calon pemimpin yang akan datang. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Berkati setiap yang mendengarkan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.